Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, jawaban salamnya kurang apa? Kurang lebih ya. Saya pikir salam ini salah satu hak mukmin ya. Karena salam itu bagian daripada doa. Kita tentu agar kita saling menguatkan dan saling mendoakan, maka salam ini penting. Karena nuansa guru Igra ini kan guru yang bernuansakan Islam ini, menjadi figur panutan bagi anak-anak kita. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, yang terdidik dan yang terpelajar, Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Guru Raudatul Atfal, Ibu Elvis Susilawati MPD. Selamat datang kami ucapkan di Sumatera Utara. Mudah-mudahan selama kehadiran Ibu di sini memberikan kekuatan untuk organisasi ini, terutama di Sumatera Utara, dan kehadiran Ibu untuk memberikan banyak manfaat untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan yang ada di madrasah secara umum. Selanjutnya yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua Satu Bidang Organisasi Ibu Dr. Anda Yani Suarsi MPD, Ketua Tiga Bidang Pendidikan Pengurus Pusat Ikatan Guru Raudatul Atfal, Ibu Nova Indriati MSI, dan wabil khusus kepada abang-abang kita, kepada tentu perwakilan kita di Kabupaten Deli Serdang hadir bersama kita. Ini luar biasa untuk memberikan semangat gairah kita dalam mengembangkan pendidikan secara khusus mungkin di Kabupaten Deli Serdang dan di Provinsi Sumatera Utara. Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Abang Anda Dr. Haji Isnan Al-Jawi MA, terima kasih kehadirannya Abang Anda. Sekali lagi tentu mudah-mudahan kami doakan senantiasa Abang Anda diberikan iman kesehatan barokah, sehingga kekuatannya, inovasinya untuk membawa aspirasi-aspirasi kita di dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang secara khusus bisa terus membersamai kita agar pendidikan lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terdiri dan yang terpelajar yang kita muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Abang Anda Dr. Haji Saripudin Taulay SHG DPD. Beliau juga luar biasa terus membersamai Bapak Ibu, dan tentu sosok pemimpinannya kita harapkan terus memberikan inovasi buah pikiran agar tentu kemajuan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini memberi makna, dan tentu Bapak Ibu merasa bahwa nanti inovasi kebijakan beliau menguatkan program-program pendidikan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu pengawas di jajaran Kabupaten Deli Serdang yang berhadir, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat saya ini Bapak Kasih Firman Kabupaten Deli Serdang, yaitu Pak Ferry, yang terus membersamai para guru yang luar biasa sebagai perpanjangan kami di Kabupaten Deli Serdang. Bapak Raymond Agus SE MBA yang kami hormati,
Ketua Prodi PAUD Universitas Pancabudi. Selanjutnya Ibu Dr. Rahayu Dwi Utami MPD. Kemudian Ibu IGTKI Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yanti Masna yang kami hormati. Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara bidang perempuan yang berhadir. Selanjutnya yang sama kita hormati dan tentu mari kita aplaus untuk beliau, Ketua Pengurus Wilayah IGRA Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yayu, dan pengurus daerah IGRA Kabupaten Deli Serdang yang tadi kita saksikan baru saja dilantik, dan pengurus cabang Ikatan Guru Rodotul Atfal Kabupaten Deli Serdang. Hadirin wal hadirat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, para guru yang berhadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Salam takjim kami kepada senior saya, kakak kami, Kak Halimah. Ini sepanjang hidupnya beliau saya pikir selalu mendedikasikan diri untuk pendidikan di Sumatera Utara. Saya sudah hampir 5 tahun menjadi kepala bidang pendidikan madrasah, tapi seujung kuku pun kebijakan saya, buah pikiran saya lihat pengabdian dan dedikasi Kak Halimah ini luar biasa untuk pendidikan di Sumatera Utara. Maka mudah-mudahan jadi jariah buat kakak dan menjadi penyemangat juga buat kami yang muda-muda ini terus memberikan asa dan semangat untuk membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih baik ke depan. Hadir bersama saya ada Pak Kadin Kelembagaan pada kami Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pak Makmur. Begitu juga Ibu Dr. Nur Samsiah, beliau Kadin Kesiswaan di jajaran bidang pendidikan madrasah kami Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Wabil khusus semua kita yang berhadir pada kesempatan ini. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebagai nikmat karunia kasih sayang dan kelapangan waktu, dan tentu takdir juga lah yang mempertemukan kita pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Tentu yang tidak kalah penting adalah iman. Mudah-mudahan dengan keimanan tersebut kita tidak takut menjalani segala ketentuan dan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak akan bersedih di hari perhitungan yang nanti. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentu sebagai kaum, sebagai pengikut, kita berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan tentu kita berharap dipertemukan di surga Jannatul Na'im. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama tentu saya menyampaikan salam Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Sebagiannya beliau hadir bersama kita. Namun luar biasa di tengah-tengah sekarang kebijakan pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran baik dari semua sektor, terutama untuk kementerian lembaga. Maka saya jam 11 tadi ini juga ada Zoom mendadak. Maka saya minta hari ini saya izin Abang Anda, Bang Bisnan, Pak Kakang, saya duluan memberikan sambutan. Begitu juga, maka kenapa Pak Kanwil mungkin tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, begitu juga Pak Kabak TU yang seukianya dijadwalkan untuk hadir bersama Bapak Ibu. Namun karena kesibukan beliau dan sama-sama punya kesibukan kami, akhirnya saya, karena ini memang teknis, saya sebagai kepala bidang madrasah diwakilkan untuk membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran Pak Kanwil tidak mengurangi hikmat daripada pertemuan kita. Begitu Pak Kakang dan begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya pelaksanaan rapat kerja wilayah pengurus Ikatan Guru RA Sumatera Utara yang saya lihat tadi di teks lainnya ini yang kedua dilaksanakan. Dirangkai kolaborasi
dengan pelantikan pengurus Kabupaten Deli Serdang untuk pengurus Ikatan Guru Raudatul Atfal. Ini luar biasa. Memang seharusnya pengurus kabupaten itu harus berkolaborasi dengan pengurus wilayah. Dan ini memang sudah dipatenkan dalam tema kita hari ini. Cuman saya ada mengkritik sedikit penguatan kolaborasi, inovasi program dan adaptasi. Seolah-olah Kabupaten Deli Serdang ini nggak beradaptasi dengan pengurus wilayah. Jadi ini ambigu. Tolong nanti ini juga menjadi tagline ya jangan seolah-olah nanti berkesan bahwa antara pengurus wilayah dan pengurus kabupaten atau pengurus daerah tidak bersinergi. Karena ada pengurus pusat ini kan begitu ya Bu Yayu ya. Kami memaknai bahwa semua kekuatan yang ada di unsur pimpinan atau pengurus wilayah ini tidak bisa berjalan tanpa ada penguatan dari program-program mulai dari daerah maupun sampai ke cabang. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pelaksanaan ini bisa diprakarsai oleh Kabupaten Deli Serdang. Dan ketika saya balik kemari di acara ini, saya memang balik kampung itu. Saya kan orang Deli Serdang, rumah saya di Pakam, makanya saya banyak ketemu sama Kak Evi, ada Kak Mildani tadi saya lihat, merasa balik kampung ya saya ini. Dan saya senang ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan tentu kabupaten yang lain juga nanti tahun depan ini bisa dilaksanakan di kabupaten lain sehingga ajang silaturahimnya nampak dan semangatnya bisa terwujud dan bisa disaksikan nanti oleh pengurus pusat yang berhadir. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak panjang lebar karena memang waktu yang saya hanya menitipkan sederhana saja. Tentu untuk organisasi ini, untuk IGRA ini harus banyak menerima masukan sehingga inovasi buah pikiran terutama untuk tujuan organisasi dalam upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan madrasah ini bisa terjalin. Harus banyak sinergitas dari semua aspek untuk dapat menerima masukan-masukan agar IGRA itu memang hari ini merasa kuat dan masih berjenjang di kabupaten kota. Pak Ibu pengurus pusat, di Sumatera Utara ada 4.685 lembaga madrasah di Sumatera Utara. Provinsi ketiga terbesar selain Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah maksudnya. Kalau Sumatera Utara terbanyak. Jadi saya kabinet ini mengurusi 4.000 lebih madrasah. Dan yang terbanyak itu RA 1.000 lebih. Maka kalau kekuatan guru RA ini saja nanti ini bisa diupayakan, saya pikir Pak Misnan ke depan udah aman. Kira-kira kalau guru RA-nya ini, karena banyaknya, dan hari ini kita moratorium itu kebijakannya, pemerintah melaksanakan moratorium untuk membuka izin operasional saking banyaknya. Maka biarlah yang ada ini diperkuat dengan peran organisasi IGRA. Dan saya berharap IGRA ini tentu memberikan wadah yang baik, wadah di mana usaha-usahanya, kegiatan-kegiatannya, semangatnya untuk membangun RA yang bernuansa Islam. Jadi jangan mengikut-ikut PAUD, kira-kira begitu. Kita harus punya ciri khas, karakter tersendiri. Ya RA. Ada 4 poin bagi Raudatul Atfal yang akan saya sampaikan dalam pertemuan, dan mudah-mudahan ini harus menjadi komitmen bersama. Pertama, jadikan organisasi ini punya niatan yang baik. Kalau Bapak Ibu punya niatan yang di luar dari karena keridoan atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak usah mengurusi pendidikan. Kalau ada niatnya buka RA atau jadi guru RA mau jadi kaya, nggak bisa Bu. Saya pastikan nggak bisa. Jadi pengusaha tambah kayak saya, kayak udah tuh bisa. Iya, jadi pengusaha baru bisa. Maka kembalikan dulu pada niatan.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ini harus punya skill dan kemampuan. Maka jangan kumpul-kumpul saja kita ke sini. Organisasi ini harus didasarkan pada kemampuan dan skill Bapak Ibu. Skill dan kemampuan ini bisa didapatkan dari dua. Pertama, dari basic pendidikan Bapak yang Ibu punya. Tamatan sarjana pendidikan, yang sekarang mengelola pendidikan. Kemudian dari pengalaman Bapak Ibu ini kayak Bu Halimah ini punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan saya mencontoh semangatnya. Hidup saya di setiap zaman. Mulai beliau ini generasi yang melahirkan saya. Saya ini alumni madrasah yang jadi kabin madrasah. Tak ada pula nanti kesempatan saya jadi Kamil Sumatera Utara, aku nggak tahu kan. Maka tadi skill itu didapatkan dari pengalaman. Pengalaman itu didapatkan dari ini, komunitas, dari kebersamaan. Kemudian yang ketiga, seorang guru RA, kepala RA atau ini pengurus RA tak bisa kerja sendiri, harus membangun teamwork, harus ada dan teamworknya. Bahkan kalau Bapak Ibu senyum sendiri pun bisa ada butuh orang lain. Coba kalau Ibu Yayu tiba-tiba dia senyum sendiri, takut nggak kita? Takut. Maka tak bisa kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kuat sendiri, tak bisa. Karena hidup butuh orang lain. Maka dalam mengelola manajemen juga, RA yang Bapak Ibu punya atau manajemen untuk memberikan pembelajaran kepada anak peserta didik butuh kawan kolaborasi. Di mana kelemahan kita dalam memberikan pengajaran kepada anak peserta didik kita bisa diambil dari pengalaman yang dimiliki oleh RA atau kelompok lain. Maka butuh teamwork. Dan jadikan organisasi ini menjadi tim yang solid, yang kuat, sehingga pada akhirnya punya manfaat, terutama untuk RA yang Bapak Ibu kelola. Dan kemudian selanjutnya yang keempat, kita juga harus punya networking. Tahu networking kan? Jejaring. Sekarang ada nih Pak Prabowo buat kebijakan nanti berpengaruh. Kita selama ini disantuni diberikan BOPLA oleh pemerintah, betul tidak? Betul, 300.000. Ada kebijakan efisiensi anggaran. Maka disitulah dibutuhkan networking ini. Ini ada perpanjangan tangan kita nih Pak DPR, Pak Isna. Ini bagian networking ini, membangun jejaring. Maka kita titipkan aspirasi kita agar tentu amanat undang-undang bahwa pendidikan ditanggung negara sebanyak 20% ini tidak diganggu-ganggu. Itulah butuhnya jejaring. Salah satunya itu membangun network. Karena saya berdiri di sini bukan karena hebat tidak, mungkin karena membangun jaringan. Bapak Ibu juga organisasi ini dibentuk kan karena ada komunitas, kelompok, jejaring, sehingga terbentuklah pengurus, ketua, tadi yang kita saksikan di langit. Supaya RA-nya bertingkat 3, maka dekat-dekatilah Pak Kakang, dekat-dekatilah Pak Kasih, dekat-dekatilah Pak Misna. Insya Allah nanti diberikan bantuan. Kan begitu membangun jejaring. Apa yang kurang nanti di RA-nya menjadi rujukan, menjadi kesepakatan. Mudah-mudahan didapatkan keinginan yang Bapak Ibu lakukan. Maka ada 4 poin tadi. Pertama niat, skill, teamwork, sama networking. Dan yang terakhir tentu saya berharap guru-guru RA ini menjadi guru-guru pembaharu. Bukan hanya guru-guru yang inovatif, tapi juga menjadi guru-guru yang inspiratif untuk kebaikan dunia pendidikan. Karena RA ini adalah
satu-satunya lembaga formal untuk penguatan karakter dasar pendidikan anak-anak. Jadi anak-anak itu dimulai madrasatul ulanya itu dari RA. Kalau madrasatul ulanya ada dari seorang ibu dalam agama, maka di lembaga formal yang dibuat pemerintah bahwa RA menjadi madrasatul ulanya. Bapak Ibu ini yang punya nilai manfaat, nilai barokah jariah, ilmu yang bermanfaat, itu kan tak habis juga. Jadi dasar pendidikan anak itu di RA. Maka kalau salah dasar udah bahaya. Maka kembalikan bahwa karakter Islami di Raudatul Atfal itu penguatan keagamaannya harus dilaksanakan. Bolehlah kita banyak tadi nyanyi-nyanyi, kita banyak kan di RA ini kan tempatnya nyanyi-nyanyi ya, tempat ajang kreasi seni, tapi yang bernuansa Islam, yang membawa dakwah, menceritakan karakter-karakter keagamaan, bagaimana menceritakan kreasi-kreasi, kegiatan-kegiatan sunnah-sunnah kenabian. Nah itu tentu nanti bisa dibangun dalam sebuah modul sehingga bisa menjadi landasan dasar dalam mengelola dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak tadi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tentu berharap bahwa semangat Bapak Ibu tetap kompak dan tidak pernah kendur dalam upaya memberikan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Alhamdulillah madrasah hari ini menjadi pilihan utama, tidak lagi menjadi pilihan-pilihan yang mungkin pilihan kedua. Kalau masuk MAN 2 itu Bu, yang diterima setiap tahun itu Bu, di sana 700 peserta didiknya, 700 ya. Yang melamar 7.000. Itu juga saya berharap nanti di RA Bapak Ibu, kalau dibuka kelasnya nanti 24 yang diterima, maunya mendaftar 240 orang. Karena memang begitu madrasah sekarang. Komisi 8 anaknya di MAN 2 Medan. Banyak kawan-kawan dari anggota DPR sekarang di madrasah. Ini madrasah yang dekat kita di sini Pak. Ada MTSN Pakam, ada MAN Pakam. Jadi saksi sejarah bahwa sekarang madrasah itu menjadi pilihan utama. Kami menitipkan juga kepada Pak, kadang-kadang begini, kita ini ya dalam kegiatan ini terus aja berupaya membangun sinergitas. Pak Kakak juga. Saya mau tanya dulu, apa yang dikasih Pemkab sama kita? Apa yang sudah? Ada tidak? Saya RDP ke DPR, saya bilang Pak, kami ini madrasah ini kadang-kadang merasa memang masih ada dikotomi Pak. Saya titipkan di sini juga sekalian. Apa orang-orang tua yang anaknya hari ini belajar di madrasah tidak membayar pajak di Provinsi Sumatera Utara ini, apa di negara ini? Maka 1 rupiah pun tidak ada anggaran kita di APBD provinsi. Ketika anak kami Pak berprestasi di madrasah ini, juara MTQ nasional, internasional di Iran kemarin, anak langkat tuh. Bahkan yang mengangkat bendera merah putih di Istana Negara, tim 17 itu anak madrasah dari MAN Pajamukan. Anak kita juga bisa membuat robot. Tapi apa reward yang dikasih pemerintah? Apakah tanggung jawab pendidikan ini hanya tanggung jawab pada pemerintah pusat? Tidak. Semua kita punya tanggung jawab. Mana kita boleh kadang-kadang merasa bahwa ada dikotomi, kurang pemerhatian dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan networking ini, tentu kita berharap ke depan madrasah ini lebih diperhatikan. Karena kita ini selalu jalan sendiri, berjuang sendiri. Ada juara kickboxing di Simalungun, saya bilang namanya, dia ikut WebC, itu internasional, disambut sama Pak Gubernur, dikasih 400 juta di bandara. Tadi anak yang juara internasional MTQ, tidak ada satupun yang menyambut selain Kanwil Sumatera Utara. Begitulah yang kita rasakan. Tapi jadilah
Maka hari ini juga kita terus membangun semangat-semangat untuk pemerintah kabupaten. Tapi saya mau tanya jujur, apa yang kita dapat? Tapi semangatnya jangan kendor. 5 tahun saya jadi kabin. Saya orang perencanaan keuangan anggaran sebelumnya. Saya tahu detail-detail. Tapi ya saya pikir kita bisa lah. Paling tidak apa yang kita niatkan, apa yang kita dedikasikan selama ini, niatkan kembali sebagaimana sambutan saya di awal. Semua niat karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah menjadi ladang pahala jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita akan melahirkan generasi-generasi emas sebagaimana wujud yang dicita-citakan oleh bangsa. Generasi emas tahun 2045, lahir pemimpin-pemimpin di bangsa ini dari anak-anak madrasah yang kita cintai. Demikian atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin mohon tetap di situ Pak, ada 3 penghargaan yang diterima oleh guru-guru Sumatera Utara tingkat nasional. Pak Kakang, Pak Kabin, mereka minta mohon Bapak yang memberikan Pak izin. Kepada penerima Duta Anti Bullying Kabupaten Langkat, Ibu Elvi Dayati dipersilakan mengambil tempat. Ibu Dr. Elvi Dayati MPC. Penulis terbaik 2, Ibu Hafsa dari Kabupaten Laburan. Komen video terbaik ucapan hadis dan gerakan Kabupaten Deli Serdang. Silakan. Monggo Bang, didampingi Pak Kakang, Pak didampingi Pak Jawi, Pak Kasih, Pak Makmur, silakan. Pak Remon, versi Pak Remon ini penulisnya. Ayo silakan. Dulu Kak, kayak dulu. Bu Sam, silakan. Umi. Deli Serdang, silakan perwakilan 1 orang. Umi disaksikan, silakan. Pak Mukjawas, Bapak Pengawas. Penulis terbaik Pak Presti Jibril Hakim se-Indonesia. Terima kasih Pak Mister. Pembuat konten terbaik silakan Pak Kakan. Dari sedang menerimanya Pak Kakan, konten terbaik hadis.
Sekali lagi mari beri tepuk tangan yang meriah untuk para penerima apresiasi. Izin kita foto bersama, tapi sebelumnya izin Pak Kabid untuk membuka acara kita pada hari ini. Iya Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengan sama berserah diri dan mengharap ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan rapat kerja wilayah pimpinan pengurus wilayah Ikatan Guru Raudatul Atfal kedua Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan rapat kerja daerah pimpinan pengurus daerah Ikatan Guru Raudatul Atfal 1 Kabupaten Deli Serdang dan pelantikan pengurus daerah IGRA Kabupaten Deli Serdang serta pelantikan PJ IGRA se-Kabupaten Deli Serdang. Mari dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. secara resmi sama-sama kita buka. Teman-teman, kita hadirkan sholatul Fatihah untuk seluruh jajaran pimpinan kita. Semoga apa yang disemogakan tersemoga. Kiromil Fatihah. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk seluruh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin Kasopang, MSI, atas bimbingan dan arahannya. Acara selanjutnya. Karena sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat IGRA, Umina Dr. Randa Ais Susilawati MPD. Kepada Umina disilakan. Foto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya sampaikan salam takzim dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bidang Pengumuman Desa Kasih Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Erwin Kasopang MSI, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Dr. Haji Saripudin Nurulai SAG MPD, yang kami hormati Ketua dan PW IGRA Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran Majelis Hikmah PW IGRA Provinsi Sumatera Utara, utusan PW dan PC yang saat ini tadi PD sudah dilantik, Ketua PD IGRA Kabupaten Deli Serdang Bapak Bengkar APD SPB, Panitia Pelaksana Rakerwil IGRA Provinsi Sumatera Utara, Mitra dan Ormit IGRA, serta undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya membacakan sambutan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, IGRA sebagai sebuah wadah komunitas pembelajar, learning community, dan sebagai supporting group yang terus mendorong pengembangan bagi guru dan tenaga kependidikan RK dan memiliki hierarki jenjang pimpinan dari pimpinan pusat sampai dengan pimpinan cabang. Keberadaannya dengan segala dinamika organisasi, berbagai permasalahan, rintangan, dan tantangan yang dihadapi, diharapkan jenjang pimpinan IGRA di semua tingkatan dapat menjadi motor penggerak yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kebersamaan, serta lingkungan yang menumbuhkan inovasi dan harmonisasi dengan satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan organisasi yang sehat, kuat, bermanfaat, dan bermartabat. Keberadaan pimpinan wilayah IGRA Sumatera Utara sangat memiliki peran penting dan strategis dalam membantu dan mengembangkan organisasi IGRA di lingkup Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini menjalankan roda organisasinya tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, terutama dengan Kementerian Agama yang merupakan menjadi dewan kehormatan bagi IGRA dan tertuang dalam Anggaran Dasar IGRA Bab 5 Pasal 19 dan Anggaran Rumah Tangga IGRA Bab 6 Pasal 93, dan memiliki tugas antara lain memantau, melakukan komunikasi, dan memberikan rekomendasi untuk kelancaran serta kemajuan IGRA. Kembali kepada sejarah berdirinya IGRA, tidak bisa dipisahkan dari peran Kementerian Agama melalui kesempatan pertemuan dalam rapat kerja Kepala Kanwil Kabid Binroa pada saat itu, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam dan perwakilan Kepala Roditul Atfal dari seluruh Indonesia, bertempat di Wisma YPI Bogor, Provinsi Jawa Barat pada 29 Oktober 2002. Dilakukan diskusi dan pembahasan khususnya mengenai bagaimana mengintegrasikan pembinaan guru-guru dan kepala RA secara menyeluruh dan tepat. Maka dibutuhkan satu wadah perkumpulan bagi guru-guru dan kepala RA sebagai organisasi profesi yang mandiri serta tidak tergantung pada pemerintah. Maka diusulkan dan disepakati pembentukan namanya adalah Ikatan Guru Rodatul Atfal, yaitu IGRA, sebagai organisasi independen. Meskipun pendiriannya diinisiasi oleh Kementerian Agama, namun harus kita ketahui bahwa IGRA juga merupakan mitra Kementerian Agama. Karena itu IGRA walaupun secara struktur tidak masuk dalam Kementerian Agama, tapi secara historis IGRA adalah terkait dengan Kementerian Agama. Karena itu kami titipkan PW IGRA Sumatera Utara kepada Bapak Kanwil. Semoga keberadaan dan peran IGRA dapat membantu berkontribusi dalam kebaikan dan kemajuan serta melayani anggota yang notabene-nya adalah para guru dan tenaga kependidikan Rodatul Atfal dengan sepenuh hati. Adanya rasa saling mendukung, saling membutuhkan, dan bekerja sama akan memudahkan dalam merealisasikan program-program, sehingga diharapkan dapat dengan mudah mewujudkan visi IGRA dan visi Kementerian Agama.
Dalam hal ini sahabat Hijrah, ada kami titip pesan, khususnya yang sudah dilantik dan akan dilantik, mengingatkan kita kepada satu hadis Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alul imarah fa innaka in uqtitaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha wa in uqtitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Artinya Rasulullah bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi taufik dan kebenaran. Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua yang hari ini kita sedang diberi amanah, baik di jenjang pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, bahkan pimpinan pusat Hijrah. Semoga kita bukanlah termasuk orang yang meminta jabatan. Maka pada hari ini kami ingin menitipkan jabatan yang sedang diamanahi kepada kita untuk senantiasa bisa melaksanakan amanah tersebut dengan meluruskan niat dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ada senantiasa dalam lindungannya. Dalam sambutan kali ini kami ingin juga menguatkan sebagai pimpinan tentunya harus dapat menjaga soliditas organisasi. Kita tahu soliditasnya kuat, namun kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menjaga soliditas organisasi kita. Apa yang menjadi perekatnya? Saya melihat yang menjadi perekat kenapa Hijrah dari Aceh sampai Papua bisa solid dan selalu hadir dalam hal-hal ketika ada undangan ataupun kegiatan. Perekatnya itu adalah satu, ikatan ukhuwah yang kokoh dan kuat. Sudah kita lihat, sudah termaktub dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Asli bainakum aslihu bainakum. Sesungguhnya kita ini bersaudara. Jadi punya semangat bersaudara inilah yang menjadikan perekat solid, khususnya dan di Provinsi Sumatera Utara, pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan wilayah. Yang kedua menjadi perekatnya adalah pedoman, yaitu Quran surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan rujukan yang sama dalam organisasi yaitu ADART Hijrah hasil Munas kelima tahun 2023. Yang ketiga tentunya tujuan sendiri dari organisasi Hijrah. Inilah yang menjadi perekat mengapa Hijrah sampai hari ini bisa berkobar, bisa berkibar, dan bisa melakukan aktivitas di semua provinsi dan area kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang khususnya diamanahkan dalam organisasi ini mengingatkan untuk kita kuat adalah ingatkan punya perekat tiga tadi. Sekarang bagaimanakah soliditas tiga antar jenjang? Apakah pimpinan cabang sampai dengan pimpinan pusat? Tentunya ada hierarki yang akan membuat jauh secara jenjang, namun bisa dekat ketika organisasi Hijrah sebagai organisasi provinsi ini diibaratkan satu bangunan yang tersusun rapi dan harus saling menguatkan, dan itu bisa terwujud bila sama pemikirannya, satu pemikiran tiga, sama perasaannya, sama perasaan tiga, dan sama tindakannya karena tiga. Dari mulai jenjang PC, PD, PW sampai PP untuk mencapai goal atau tujuan. Kalau diibaratkan dalam program PW, PP kemarin hasil Rakernas 2, ada yang perlu diberikan kepada pimpinan wilayah,
pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Kami Hasirat Kemas memiliki program-program unggulan di setiap bidang. Mohon hari ini dan kedepannya PDPC bisa membantu untuk sama-sama bagaimana program-program Hasirat Kemas ini bisa menjadi program bersama dan membawa IGRA lebih solid lagi. Contoh di bidang kesekretariatan, kami punya program dokter di program informasi dan komunikasi akan melanjutkan program cinta atau cinta Al-Quran Part 2. Kemudian di bidang organisasi kami punya ada namanya Basic Rising Leadership Program. Kemudian juga ada di bidang pendidikan akan membuat tulisan buku, yaitu mengenai pedoman PAUD hati. Kemudian juga di bidang diklat dan perkembangan ada diklat dengan smart art dengan pendekatan ADRS. Kemudian juga di bidang sosial, yaitu dengan adanya GIRDA 2, yaitu Gerakan Donor Darah IGRA untuk se-Indonesia. Maka kami harapkan masing-masing harus dapat saling menguatkan, saling support, berkolaborasi sehingga masing-masing melakukan interaksi, partisipasi, interdependensi, dan kebermaknaan. Selama kita ada di IGRA, apa yang kita berikan harus bisa bermakna. Maka jadilah IGRA the best. B-nya adalah benefit, yaitu punya nilai kemanfaatan dan nilai kemaslahatan. E-nya harus jadi energizer. Artinya, IGRA harus hadir sebagai pengubah, menjadi dinamisator, menjadi perubah ke arah yang lebih baik. S-nya service excellent. Jadilah anggota IGRA maupun pimpinan IGRA menjadi pada intinya kita ini adalah Abdullah, maka berikanlah pelayanan yang terbaik. Sebagai pimpinan bukan harus dilayani, tapi harus melayani seluruh anggota di wilayah kerjanya. Yang T-nya adalah teamwork. Saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak luar biasa, ini hampir sama ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi menguatkan teman-teman khususnya yang ada di Sumatera. Bangunlah teamwork IGRA yang solid, tim yang sinergi, bukan menjadi tim disintegrasi, sehingga pelaksanaan tugas akan lebih efektif dan produktif, bisa mendapatkan ide dari sudut pandang yang lebih variatif. Karena itu kami harapkan tunjukkanlah IGRA Sumatera Utara dengan pimpinan daerah, pimpinan cabang memberikan banyak kesempatan untuk banyak belajar dari anggota tim lainnya. Kini dengan adanya dukungan dan kolaborasi diharapkan PW IGRA Sumatera Utara terus maju, memberi ruang untuk mengembangkan kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan RA, dan terus mengasah diri untuk memantaskan diri di hadapan Allah sebagai seorang pendidik yang profesional, adaptif dan inovatif melalui wadah IGRA. Kami menaruh harapan besar kepada PW IGRA Sumatera Utara untuk menunjukkan dirinya sebagai pimpinan yang cerdas dan hebat. Tapi itu semua kembali kepada IGRA, dalam ini pimpinan IGRA Provinsi Sumatera Utara. Maka apakah akan jadi pemimpin yang cerdas, yang senantiasa memperagakan sikap perilaku positif, terutama saat menghadapi tantangan rintangan, dan jadi pemimpin yang mengilhami atau pemimpin yang hebat, selalu menjadi inspirator, pengubah, penggugah, dan kontributor dalam kebaikan. Semoga ingatlah satu ayat yang memotivasi. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada isyarat. Mudah-mudahan kita IGRA menjadi satu umat yang untuk menyeru selalu kepada kebajikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi refleksi kita bersama dan memberikan makna dalam memegang amanat organisasi. Bila ada salah kata atau ucap dalam sambutan ini semua datang dari kedoifan diri saya, mohon maaf, dan bila benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengemban amanah pada teman-teman yang hari ini dilantik.
Semoga juga selamat melaksanakan Rakul dan Rakerda. Semoga semuanya berjalan lancar serta sukses menghasilkan program-program yang berkualitas, bermanfaat untuk semuanya. Amin. Salam cinta Igra. Igra selalu di hati, Igra tetap di nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umina Dr. Anda Ais Susilawati MPD. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Dr. Misnan Aljawi SH MH, Ketua Bapemperda DPRD Deli Serdang sebagai Dewan Kehormatan IGRA Deli Serdang. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurang semangat yang di belakang. Tuyul perang naik pesawat beberas kaki. Sambutan salam kurang semangat. Saya coba sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sempurna parakan. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala man bihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mabatu terkhusus yang sama kita hormati Ketua DPV IGRA, Ibunda kita yang tadi baru memberikan sambutan dan arahan untuk kita semua, Ibunda Dr. Anda Ais Susilawati MPDI beserta seluruh pengurus DPP IGRA yang berhadir. Kemudian sama kita hormati Kanwil Provinsi Sumatera Utara yang tadi diwakili oleh abang kita Dr. Erwin Kasova MA, karena beliau ada kegiatan yang harus beliau hadiri, walaupun dari beliau sudah duluan meninggalkan acara kita. Kemudian sama kita hormati, kita banggakan wanita tangguh kita, Ketua DPW IGRA Sumatera Utara, Ibu Yayu Rahmawati MPD, beserta Sekretaris Bu Yuyu Bang Alwansyah Putra, dan seluruh pengurus DPW IGRA Sumatera Utara yang mohon izin tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kita banggakan tentu kita hormati mitra IGRA akan depan dari Serdang, abang saya Dr. Sarifuddin Daulay SAG MPD beserta Kasih Pema, Staf PNI, dan seluruh kakak dari Serdang yang hadir, yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Kemudian tentu sama kita hormati Sohibul Baik, tuan rumah yang tadi baru dilantik secara bersama-sama,
Ketua IGRA dari Serdang, Mas Bambang Apriyadi, SPD, beserta seluruh pengurus IGRA dari Serdang dan pengurus PC IGRA dari Serdang yang hari ini hadir bersama kita. Kemudian sama kita hormati dari Universitas Pancabudi, dari UINSU Sumatera Utara yang juga berhadir. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Ada Pak Raymond dan bersama kita, kemudian Katim Kesiswaan, Katim Kelembagaan, kemudian PGRI Sumatera Utara, pengurus IGTK, dan seluruh pengawas RA atau madrasah yang berhadir. Terkhusus buat kita Bapak Ibu seluruh yang hadir di acara yang sakral ini, yang mungkin mohon maaf tidak bisa dan sebut satu persatu yang saya banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah masih curahkan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa berhadir di aula yang indah megah ini dalam prosesi acara musyawarah kerja sekaligus pelantikan IGRA Kabupaten Deli Serdang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir, yang selalu mengingat baginda Rasulullah dan berselawat kepadanya, insya Allah kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua IGRA dan Pak Kakak yang kami hormati, pertama tentu ucapan terima kasih, apresiasi. Saya sangat senang Bu Yuyu bisa berhadir di acara IGRA pada hari ini. Dan tadi saya bilang sama Pak Kakak, saya kira Pak Kakak aja yang sambutan, saya tak usah. Beliau bilang sudah sama-sama juga harus sambutan. Terima kasih buat MC dan IGRA yang hari ini kita berkumpul di Hotel Kompi. Yang kedua tentu ucapan selamat dan sukses. Selamat pertama kita agendanya adalah rapat kerja wilayah. Rapat kerja wilayah ini program yang penting yang harus setiap organisasi lakukan. Dan ini merupakan rapat kerja wilayah yang kedua. Arti selama Bu Yayu menjadi ketua IGRA ini sudah yang kedua. Mungkin nanti ada rapat kerja lagi yang ketiga. Ketika memang organisasi ini membutuhkan untuk melakukan rapat kerja, ini pasti akan terus dilakukan untuk membesarkan organisasi. Lalu yang kedua, selamat dan sukses buat sahabat-sahabat, kawan-kawan IGRA dari Serdang yang tadi baru kita latih. Tadi baru sama-sama kita ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan IGRA dari Serdang. Saya berharap dengan dilantiknya IGRA dari Serdang ini bisa menjadi mitra khususnya di legislatif maupun di eksekutif. Karena IGRA ini saya kalau pribadi saya IGRA ini tidak ada bedanya dengan IGBT. Harus sama-sama bermitra. Malah sesungguhnya yang lebih luas cakupannya itu adalah IGRA. Tapi yang mendapat perhatian
kata Bang Dasopang tadi itu masih tinggi. Tapi yakinlah kita kawan-kawan Hidra, kita harus semangat, kita harus tetap berjiwa besar, jangan pernah putus asa, karena niat kita ini adalah niat yang tulus untuk dunia, terutama untuk kepentingan akhirat kita. Jadi selamat buat Mas Bambang dan kawan-kawan yang tadi baru sama-sama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bang Dasopang sudah sampaikan apa yang beliau katakan itu memang benar adanya. Apa yang beliau sampaikan, nasihat, saran untuk kita itu memang benar adanya. Kita ini seakan-akan bagikan satu keluarga, ada anak ini, ada anak kandung. Memang kalau istilah keluarga itu ada anak tiri, anak kandung. Tapi saya berharap ke depan tidak ada istilah belum diperhatikan atau tidak ada istilah tidak diperhatikan. Kalaupun kenyataan faktanya adalah memang itu benar, ya kan kemudian. Kenapa? Yang seharusnya Hidra ini adalah pendidik dari nol, dari awal, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena Raudatul Atfal itu mengantarkan anak-anak didik ke Raudatul Atfal dari mulai yang belum paham apa-apa, yang belum pernah mengenal huruf apapun, yang belum pernah mengenal angka apapun, itu diantarkan di Raudatul Atfal. Kitalah sesungguhnya pahlawan pertama untuk menjadikan anak-anak bergenerasi ke depan yang mengenal tentang pendidikan ini. Setelah dari Raudatul Atfal baru dia masuk ke IGDT. Tetapi sampai saat ini yang mendapat perhatian itu, mendapat insentif dari APBD itu masih guru-guru di bawah naungan IGDT. Walaupun ada yang dia termasuk guru IGDT, ada juga yang dia masuk di guru Hidra. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan ke pihak eksekutif. Saya selama hampir 11 tahun menjadi anggota DPR, dan ini periode yang ketiga, insya-Allah 15 tahun kalau sampai periode yang ketiga, tiap tahun terus mengusulkan ke pemerintah agar guru-guru Hidra ini mendapat insentif dari APBD. Tiap tahun Bapak Ibu, saya sering sampaikan sama kawan satu terbang, ini merupakan perjuangan kita agar guru-guru Hidra itu juga sama haknya dengan guru-guru IGDT. Walaupun memang kemarin saya juga ikut campur tangan menaikkan insentif dari guru-guru IGDT. Dari dulu pertama 200, naik 2,5, sekarang 300, dan kuotanya pun kita tambah. Tapi yang menjadi kecil hati saya itu, guru-guru Hidra ini harus kita juga prioritaskan. Cuma nanti Bang Saripudin, ketika dia sudah mendapatkan insentif dari guru-guru Hidra, ketika dia merangkap juga di IGDT, ini cuma satu yang sekali yang dia dapatkan, dan boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tadi, ini akan kita perjuangkan. Nah, permasalahannya anggota DPR yang betul-betul serius untuk memperjuangkan ini bisa dihitung jari. Saya ini kan dilingkarin oleh 50 anggota DPR. 50 anggota DPR itu 30%-nya adalah Nasrani. Dan ini yang menjadi perhelatan sampai sekarang.
7 tahun berturut-turut Bang Saripudin saya mengusulkan agar honor maghrib pengaji itu harus kita berikan insentif. Tapi sampai sekarang itu belum berhasil. Kenapa? Karena ketika kita rapat di Bandar, voting kawan-kawan yang lain mereka juga minta haknya agar sekolah minggu itu juga harus dimasukkan dalam program PKI. Sampai sekarang Bapak Ibu. Kemarin 1 bulan yang lalu saya memparipurnakan memasukkan kembali perda maghrib mengaji agar tahun ini bisa kita selesaikan dan bisa kita sampaikan ke Pemkab agar guru-guru maghrib mengaji itu bisa kita berikan insentif. Nah ini yang menjadi permasalahan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak semua anggota DPR itu yang memang dia peduli dengan aspirasi umat Islam, terkhusus untuk guru-guru Iqra di masa yang akan datang. Saya mohon doa, mohon dukungan, semoga apa yang saya perjuangkan ini untuk guru-guru Iqra ini bisa tersampaikan dan bisa disetujui oleh Pemkab Deli Serdang atau bupati yang baru terpilih kemarin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dan ini yang dapat saya sampaikan. Tapi saya minta kepada Yayu dan kepada kita seluruhnya, khususnya yang bernaung di Iqra, karena Iqra ini adalah ladang amal kita. Saya sampaikan Iqra ini adalah ladang amal kita. Kenapa ladang amal kita? Karena Bapak Ibu guru-guru yang mengajar di Raudatul Atfal ini, saya sampaikan kita ini adalah orang-orang yang nanti akan dirindukan oleh surga. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena guru-guru Iqra, guru-guru Raudatul Atfal ini mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita secara ikhlas, dan kita nanti sama-sama insya Allah akan dirindukan oleh surga. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua, pertama, apapun yang terjadi dalam kolaborasi di ikatan guru Raudatul Atfal ini, pertama, niatkan kita harus sama-sama ikhlas untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau nggak ikhlas Bapak Ibu, nggak ada nilai. Kenapa? Karena kunci seluruh amal ibadah kita itu cuma satu kuncinya. Kalau mau mendapatkan nilai faedah dari Allah, ruhul ibadah al-ikhlas. Ruhnya ibadah itu, kuncinya ibadah itu terletak kepada keikhlasan kita. Saya yakin kita semua yang hadir, seluruh guru-guru Iqra, saya yakin pasti yang pertama yang ditanamkan adalah ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Dan kompak-kompaklah kita Yayu, jaga kekompakan kita. Organisasi itu akan runtuh kalau kita tidak kompak dalam menjalankan. Organisasi itu akan bubar kalau kita tidak bisa bersatu dalam menjalankan organisasi. Tinggalkan pertikaian. Kalau ada permasalahan kecil jangan dibesarkan. Yang namanya organisasi pasti ada muncul pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Memang itulah yang sudah Allah takdirkan. Kita semua diciptakan di dunia ini serba berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada suka, dan pasti ada yang tidak suka dalam menjalankan organisasi. Tapi kalau sudah kita kompak, kita bersatu, kita bersama-sama, insya Allah apapun yang akan kita lakukan di Iqra ini pasti semua itu bisa kita lakukan kalau kita sudah kompak dan bersatu. Saya kira ini Bapak Ibu, jaga kekompakan silaturahmi kita, karena kunci keberhasilan itu
ada letaknya di silaturahmi kita. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qatilur rahim. Sesungguhnya Allah tidak turunkan rahmat di satu kaum. Allah tidak turunkan rahmat di Igra Deli Serdang dan Igra Sumatera Utara. Kalau seandainya kaumku yang bernaung di Igra Sumatera Utara senantiasa hidupnya memutuskan silaturahmi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama perwakilan anggota DPRD Deli Serdang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan acara rapat kerja hari ini. Kalau ada syukur biladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa Bu Yayu, saya tetap diundang lagi. Pisang teko, pisang raja, pisang Barangan, pisang Banten, itulah nama-nama pisang. Bila kita wal hidayah, hasil minallah ma'hum qareeb, wa basyiril mu'minin, wallahu muwaffiq ila aqwamit fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mohon bersedia menerima plakat. Kami undang kepada Ibu Lis juga untuk ke depan untuk menerima plakat dari Ketua PD Igra Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menjadi Dewan Kehormatan Igra Kabupaten Deli Serdang. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Haji Saifuddin Daulay SHG MPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ibu Ketum pimpinan pusat Igra. Kalau saya lihat Pak Ketua di Cipandu dengan yang hari ini sudah jauh sebenarnya. Kalau di Cipandu masih seperti atas. Kalau sekarang sudah menjadi sebagai imam di Igra Indonesia. Selamat datang Ibu Ketum di Bumi Deli Serdang dan seluruh umat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Abang Anda Ketua, Wakil Ketua Pimpinan DPR Kabupaten Deli Serdang, Kiai Haji Dr. Misnan Al-Jawid. Beliau ini sebenarnya kalau bukan hanya tokoh di Deli Serdang, tapi beliau ini adalah sudah menjadi tokoh masyarakat.
Alas pikirnya adalah bahwa Deli Serdang ini adalah mengelilingi kota Medan, dan secara otomatis beliau adalah sebagai tokoh Sumatera Utara. Dan juga Ibu Ketum perlu saya sampaikan bahwa Wakil Ketua DPR Pak Bangda Misyan Aljawi, beliau ini juga telah banyak memberikan kontribusi di kementerian, bukan hanya pada tingkat madrasah, bukan hanya pada tingkat pesantren, tapi beliau juga telah banyak memperjuangkan permasalahan di UIN Sumatera Utara. Tentunya kita doakan beliau ini, saya berharap kita semua hari ini tentu menentukan masa depan. Beliau sudah 3 periode memasuki 15 tahun. Beliau sudah hafal dan dipejam mata bisa membuka anggaran APBD. Oleh karena itu, kita berharap hubungan kebatinan ini harus berlanjut sampai akhir hayat Ikra Sumatera Utara. Kalau sudah ada hubungan batin, berarti sudah melekat hubungan silaturahmi dan juga silaturahim. Inilah yang mengikat seluruh pergerakan. Kita doakan beliau diberikan Allah kesehatan dan diberikan Allah hidayah dan petunjuk. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Wilayah Bu Yayu yang selalu melemparkan senyuman bukan hanya kepada anak-anak Ikra, tapi seluruh pengurus-pengurus daerah Ikra Sumatera Utara. Tentu kita berharap juga dan bermohon kepada Allah, kepemimpinan beliau ini adalah diberikan segala kemudahan, diberikan Allah segala kesehatan, karena memimpin Ikra Sumatera Utara adalah bukan hanya dengan hati, tapi perlu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang saya hormati seluruh pengurus pimpinan daerah Ikra se-Sumatera Utara yang menjadi peserta Raker UIN yang hadir pada kesempatan ini. Ini masih kenal saya berdua, Ketua Ikra Kabupaten Asahan. 2,5 tahun kami di Asahan untuk mendampingi, membimbing, mengasuh dan memikirkan bagaimana Ikra ini berdampingan bersanding dengan pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama. Alhamdulillah, setiap ada kegiatan Ikra, Ibu Bupati dan Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir. Ada lagi satu lagi cita-cita kami dengan ketua ini, Abang Anda Ketua Wakil Ketua DPR, yaitu proyek Ikra Negeri. Itu adalah salah satu kemarin yang belum tertuntaskan. Saya melihat di Asahan itu memiliki potensi karena persyaratannya adalah sekitar 2 hektar lahan, dan itu Bupati sudah siap
tinggal bagaimana Adinda kedua Ikra melanjutkan cita-cita itu bersama Kakan Kemenak, bersama Bupati. Dan Bupati kita ini Bupati yang baru dan beliau sangat mendukung. Kemudian juga tentu yang saya banggakan, saya muliakan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan ini yang menyelenggarakan Rakerwil Ikra Sumatera Utara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat. Kalau dia yang berlimpah ruah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada hari ini dan sampai besok kita melaksanakan kegiatan Rakerwil Ikra Sumatera Utara yang dirangkai dengan pelantikan Ikra Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan Rakerwil ini melahirkan program-program yang cemerlang untuk Ikra Sumatera Utara. Kemudian juga salam sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketum, bahwa tadi telah disampaikan oleh Kakak Kanwil ataupun yang mewakili kepala bidang. Tentu saya lihat banyak hal-hal yang menjadi catatan-catatan kita untuk program ke depan. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua DPR, Abang Anda Kiai Dr. Bishan Manjami. Juga saya pikir itu semua adalah merupakan salah satu poin-poin penting dalam rapat kerja wilayah. Oleh karena itu, saya selaku Kakan Kemenak Deli Serdang tentu bersama Pak Wakil Ketua DPR akan mengusung bersama-sama Ikra Kabupaten Deli Serdang untuk bagaimana harapan beliau yang sudah kita jelas bisa kita dengar, bisa kita catat. Beliau sangat memperjuangkan Ikra ini sudah berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, ini perlu strategi. Barangkali yang selama ini kita perjuangkan bagaimana menaikkan program intensif guru-guru Ikra, RA ataupun makrif mengaji, maka saya yakin dan percaya Pak Ketua, kalau juga nanti kita perjuangkan bersama anggota-anggota DPR yang muslim ada di Kemenak ini adalah program guru bimbel yang sampai hari ini juga mereka berharap ini akan bisa diperjuangkan, jadi bisa sama-sama tersahuri aspirasi. Kemudian juga harapan kita ke depan, dan saya menginginkan bahwa sahabat Wakil Ketua DPR Kiai Dr. Bishan Al-Jami 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan beliau sudah bisa memperjuangkan Ikra se-Sumatera. Kenapa? Karena cukup 15 tahun beliau di Deli Serdang. Berarti untuk Sumatera Utara
Beliau memiliki kapasitas bersama dengan Ikra Sumatera Utara untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa seluruh program-program Ikra mulai dari Provinsi Sumatera Utara sampai ke kabupaten kota bahwa harus kita sundingkan dengan program Astra-Cita Presiden Prabowo ini. Salah satunya adalah terkait dengan penguatan ideologi negara. Mulai dari RA sudah kita perlihatkan, kita peragakan dalam bentuk kurikulum sesuai dengan tingkatan usia. Kemudian juga barangkali perlu saya sampaikan bahwa sudah saatnya dalam rangka ini kita harapkan ada program unggulan dan prioritas. Apakah itu program unggulan prioritas pada tingkat wilayah, berarti untuk sasaran kabupaten kota. Begitu juga program unggulan prioritas di tingkat kabupaten, berarti sasaran adalah kecamatan. Ini barangkali yang menjadi perhatian dan pemikiran kita dalam raker ini. Karena raker ini adalah untuk menyampaikan dan merumuskan serta menyepakati program-program 5 tahun ke depan sesuai dengan masa periode masa hikmat pengurus wilayah dan pengurus kabupaten. Perlu saya sampaikan Pak Ketua bahwa Ikra boleh dikatakan di kabupaten kota belum ada negeri. Tentu ini juga saya harapkan nanti ada rekomendasi pada rakyat ini, memberikan rekomendasi kepada Kakanwil, kepada gubernur ataupun kepada ketua DPR Kabupaten Kota bersama Ikra, paling tidak satu Ikra negeri per kabupaten kota. Di barangkali harapan kita ke depan. Barangkali sekali lagi terakhir ucapkan selamat dan sukses kepada pengurus Ikra Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan rapat kerja wilayah bersama kabupaten kota, dan juga ucapkan terima kasih kepada selamat dan sukses kepada pengurus Ikra Kabupaten Desa. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketum bahwa Ikra ini adalah tidak bisa dipisahkan dengan Kementerian Agama secara historis. Kalau bicara historis berarti ada hubungan batin yang kuat, tarikan batin yang kuat antara Ikra dengan Kemenak. Secara kelembagaan memang bersifat independen, tapi yakinlah di dalam batin ini tidak bisa disia-siakan bahwa sampai akhir hayat Ikra ini berada di batin Kemenak. Kemudian juga tentu Ikra dengan KKM RA, saya harapkan juga tidak ada tumpang tindih, tapi adalah sinkron, karena KKM RA ini adalah bersifat pokja, kelompok kerja yang langsung menangani teknis. Kalau Ikra ini adalah sudah wilayah besar yang harus dipikirkan. Barangkali demikian yang kami sampaikan kepada kita semua. Selamat dan sukses kepada Ibu Ketua dan juga Ibu Ketua Wilayah Ikra Sumatera Utara.
izin ketua, selain juga ada pantun diikuti jejak dan langkah Pak Ketua. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin diubah baik puisi. Kalau bukan karena cinta dengan ikhlas, tak mungkin saya sampai di sini. Ini satu lagi Pak Ketua. Boleh Pak, buat apa? Embun menetes di atas dahan, terbias karena sinar sang surya. Selamat dan sukses kami ucapkan. Semoga Ikra Sumatera Utara semakin jaya. Barangkali demikian kami sampaikan. Atas segala perhatian semua, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita selalu berharap mohon bimbingan dan petunjuk dan maghfirah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak mohon bersedia menerima plakat yang akan diserahkan oleh Ibu Katib Kesiswaan Ibu Nur Syamsiah kepada Ibu. Kami undang untuk ke depan. Terima kasih. Kami undang juga untuk ke depan untuk menyerahkan, untuk menerima plakat yang akan diserahkan oleh Pak Alwan Syaputra selaku Majelis Fikih PD Indra Deli Serdang. Situ mana? Balik apa dah? Tarik ke situ ya. Ada di situ. Iya. Oke, apa ya? Nah, yang udah lama nggak ada. Udah nampak aja. Kayaknya Pak. Iya, keluar dia. Langsung pulang. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Tanda cinta Indra untuk para pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Saripudin Daulay SAG MPD. Acara selanjutnya, pelantikan PJ Indra Kabupaten Deli Serdang periode 2023-2028 yang akan dipandu oleh pimpinan daerah Indra Kabupaten Deli Serdang. Kalau sadar ya langsung aja jalan aja ya. Di sini ya. Lagi kerombongan. Kayaknya dari apa? Tamu apa? Ayo sekolah. Tanjung Morawah. Kakak di mana? Di depan. Keluar. Cepat. Yang ini. Yang udah makannya disiapkan kok udah dipanggil. Enggak, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, izin sejenak untuk meneruskan acara untuk melatih PC Indra Kabupaten Deli Serdang. Iya. Berdiri aja di situ ya kan Tanjung Morawah.
Haji Murawak. Susunan